Prosedural itu yang sulit kita lacak. Dugaan sementara hasil koordinasi kita dengan Direktorat Reskrimum Polda Metro, mereka sudah diduga teridentifikasi di negara-negara tertentu. Tentu mereka akan menjadi bagian yang akan diminta keterangan saksi oleh Polda Metro Jaya untuk memperkuat. Artinya ya sekalipun kejahatan atau pembunuhan itu terjadi di negara kita, tapi yang menjadi korban adalah PMI. Ya, jadi apa yang ditawarkan oleh Polda Metro Jaya kita menyambut dengan baik ya, karena kita juga harus menyelamatkan tidak hanya PMI yang saat ini ya masih selamat hidup, tapi juga keluarga dari korban. Itu juga harus menjadi tanggung jawab dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Nah itu kan juga kemarin Pak, Polda Metro Jaya mengatakan ada dua wanita PMI yang sampai sekarang belum diketahui informasi. Belum diketahui benar. Jadi ada dua PMI yang masih dalam proses penyelidikan secara identitas. Dua nih, ya. Misalnya dia tinggal di mana juga belum diketahui, berasal dari mana juga belum diketahui ya. Sama dengan data milik kita. Berarti sejauh ini BP2MI Ya, belum ya, Pak? lagi ikut melakukan penelusuran juga. Pak, di sini boleh dirinci Pak untuk datanya itu bagaimana? Coba, Man, tolong ambil yang di meja. Bu Yani, saya Bu Yani. Kita rinci semua ya. Iya Pak. Nggak apa-apa itu. Yang sedang dalam proses hukum ya saat ini di Polda Metro Jaya. Nah seperti hal-hal inilah yang tidak ingin terjadi, sehingga apa yang negara lakukan dengan menyelamatkan ibu-ibu ya itu sebetulnya agar tidak ada peristiwa yang akan merugikan secara fisik juga ya, tidak hanya secara materi kepada ibu-ibu sekalian. Jadi bersyukur tadi sudah benar, negara sudah menyelamatkan bapak ibu sekalian, ibu-ibu sekalian sekarang dalam perlindungan negara, nanti akan dikembalikan ke daerah masing-masing ya. Mohon kesabarannya karena ada proses, ibu-ibu tentu akan diminta keterangan oleh Polda Jawa Timur. Tadi saya harapkan semua keterangan yang diminta diberikan. Izin Pak Benny. Ya. Berarti kemarin yang ketangkap di Juanda itu Pak, 87 PMI, Ya. apakah ada kerugian secara materi Pak? Hampir sama dengan ini. Jadi tidak ada kerugian materi kecuali justru mereka ya dibujuk, dirayu, kemudian diberikan uang quid ya. Berarti ini modus baru ya Pak? Hampir sama dengan modus-modus lama. Jadi mereka ya diberikan uang quid, kemudian ditampung, dikasih makan, tapi sebetulnya uang-uang itu nanti akan diakumulasi jadi hutang. Jadi hutang. Jadi kalau ibu-ibu kan merasa wah ada orang baik nih menjanjikan kerja, terus keluarga saya dikasih uang kan gitu. Selama di penampungan, selain dikasih makan, dikasih uang pegangan. Nah padahal uang-uang itu akan dihitung menjadi hutang, kemudian ditambah dengan bunga yang sangat tinggi. Disitulah awal terjerat mereka eksploitasi. Tadi paspornya benar tuh. Jadi paspornya kalau unprocedural itu tidak akan pernah diberikan pada mereka, karena paspor dan dokumen itu akan menjadi alat sandera. Ya, bahkan sampai mereka di luar negeri itu paspornya tidak akan di tangan mereka. Jadi paspor itu disandera ya oleh sindikat yang ada di luar negeri, sehingga mereka tidak bisa melarikan diri. Mereka berani melarikan diri dari rumah, pasti mereka berurusan dengan aparat penegak hukum di Arab Saudi misalnya. Ketika ditangkap di rahasia nggak ada dokumen, pasti dipenjara, pasti ditahan. Nah itu alat sandera. Jadi kalau mereka mengalami penganiayaan di rumah majikan, kekerasan di rumah majikan, itu akhirnya mereka jalani daripada mereka keluar melarikan diri juga ditangkap oleh aparat setempat karena dianggap tidak memiliki dokumen lengkap. Untuk pembikinan imigrasi pembikinan paspornya? Kalau paspor memang siapapun yang akan berangkat ke luar negeri kan syaratnya harus dikeluarkan paspor. Jadi bukan kesalahan juga imigrasi. Nah sekarang yang kita sedang bicarakan dan akan kita lakukan MOU dengan Dirjen yang baru. Tim saya yang ketemu Pak Dirjen baru siapa? Ibu Yayu, Pak Dirjen, siapa lagi? Bapak Lafaz Deputi. Jadi gini, misalnya ibu-ibu ini nih, kita keluarkan paspor, telah memiliki paspor, tapi mereka korban. Kalau mereka kita pulangin tiba-tiba di antara mereka berangkat lagi gimana? Negara tidak akan pernah berhenti dari siklus itu. Maka korban penempatan ilegal seperti ini yang pasti tidak punya kepentingan ke luar negeri, mereka ini ya, kita minta di-ban 5 tahun paspornya. Nah itu yang akan kita bicarakan dengan imigrasi. Agar kalau kita cegah sekarang, berhasil kita pulangkan, mereka tidak dibujuk lagi, minggu depan mereka udah terbang lagi. Dan itu banyak yang begitu. Banyak yang begitu ya, dari 20 itu ada 5, 6 terbang lagi. Nah sekarang saya akan laporkan ke rekan-rekan pers terkait kasus pembunuhan beberapa TKW yang disebut di media seperti itu, kami menyebutnya PMI oleh
Wawon CS yang proses hukumnya sedang ditangani oleh Polda Metro Jaya. Jadi sejak kasus ini muncul, BP2MI telah menerjunkan tim secara rahasia tentu untuk melakukan investigasi di lapangan, ya dipimpin langsung oleh Irjen Polisi Ahmad Kartiko selaku deputi dibantu oleh para direktur pelindungan, bahwa kami menemukan data yang hasil koordinasi terakhir dengan Direktorat Reserse Kriminal Umum bahwa ada 11 PMI ya, yang menjadi korban penipuan. Satu, atas nama Farida binti Emin telah dinyatakan meninggal dunia, berasal dari Bandung. Farida dibunuh dengan cara dicekik oleh tersangka Solihin dan Wawon yang merupakan orang tuanya dan suaminya sendiri. Kemudian yang kedua, atas nama Siti Fatimah telah dinyatakan meninggal dunia, asal dari Garut. Siti Fatimah meninggal dengan cara melompat ke laut karena diiming-imingi penggandaan uang oleh Wawon dan Solihin. Kemudian ada 5 PMI, media menyebutnya TKW ya, yang masih berada di luar negeri. Ya, satu atas nama Evi Luciana diduga berada di Dubai, asal Bandung. 2, Yeni Nur Saada diduga berada di Mesir, berasal dari Cianjur. 3, nama Hamidah Nursila diduga berada di Riyadh, asal Cianjur. Nah, dari 5 ini ada 2, tadi 3 jelas, yaitu Yenti, identitasnya masih dalam proses penyelidikan, dari mana, tanggal lahir dan sebagainya, tapi diduga ini berada di Dubai. Kemudian Entin, identitasnya masih dalam proses penyelidikan, ya asal dari mana, tanggal lahirnya, kemudian diduga ada di Abu Dhabi. Kemudian ada 2 PMI yang masih hidup, ya dari 11 tadi, dan sekarang diduga kuat berada di Jakarta. Satu atas nama Neng Hana, diduga berada di Jakarta, berasal sesuai tanggal lahir dari Bekasi. 2, nama Aslem, diduga berada di Jakarta, berasal dari Karawang, sesuai tanggal lahir di KTP. Nah selanjutnya, 2 orang ini masih dalam proses pencarian identitas keberadaannya, yaitu atas nama Nenek, ya identitasnya dalam proses penyelidikan, dan Sulatini, identitasnya masih dalam proses penyelidikan. Ini yang di Jakarta ya, tadi kan di luar ya. 2 masih proses penyelidikan identitas, yang di Jakarta juga gitu. Kemudian keterkaitan antara pelaku dan korban ini begini. Ini diawali oleh salah satu PMI atas nama Yeni. Yeni ini anak tiri dari tersangka atas nama Wawon, yang teman-teman media udah tahu. Ya, Yeni salah satu dari 10, dari 11. Nah, Yeni ini karena dia anak tiri saudara Wawon, ini merupakan teman ya dari PMI yang 10 tadi, yang kemudian menjadi korban juga penipuan saudara Wawon. Modusnya seperti apa? Modusnya adalah Yeni ini memperlihatkan video dari saudara Wawon ya tentang penggandaan uang. Jadi di video itu, walaupun kami juga belum dapat videonya, video itu kan milik dari kepolisian ya. Jadi di video itu digambarkan uang 1 juta dimasukkan ke saku celana. Kemudian dicabut lagi, uang itu dikeluarkan menjadi 10 juta. Nah kemudian dari hasil video ini, itulah yang mempengaruhi teman-teman Yeni. Yeni anak tiri dari Wawon tadi. Nah Wawon ini dikenal familiar dipanggil dengan panggilan Aki Banyu ya. Kemudian video tersebutlah yang saya katakan tadi digunakan Yeni untuk mengajak PMI lainnya ya, untuk menggandakan uang. Tentu dia harus menyerahkan uang dengan harapan digandakan. Dari hasil pengecekan, 11 orang yang menjadi korban itu hanya 3 orang yang terdata di Cisco. Namanya 1, Farida ya, yang tadi dinyatakan meninggal dunia. Farida itu 1 di antara 2. Aslem ya, kemudian Evi Luciana. Ini ada dalam Cisco BP2MI. Sementara 2 orang masih dalam proses pencarian data identitas sebagaimana saya sebutkan tadi, berdasarkan informasi dari penyidik ya, Direktorat Reskrimum Polda Metro Jaya juga ya. Nah, semua ini diduga akan diberangkatkan dan sudah diberangkatkan secara unprosedural. Jadi kita tektokan nih sama Polda Metro. Kemudian terkait perkembangan kasus sekarang dari hasil koordinasi dengan Direktorat Reskrimum Polda Metro sudah masuk tahap penyidikan dan penetapan tersangka. Kemudian sebanyak 3 orang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana. Sampai koordinasi terakhir dengan Direktorat Reskrimum Polda Metro Jaya
penyidik ini masih melakukan pemeriksaan kepada pelaku, saksi, dan korban terkait modus dan motif dalam kasus tersebut. BP2 ini tentu mengharapkan selain menyerahkan kasus ini tetap ditangani oleh penegak hukum, kita berharap ini mampu yang memberikan efek jerak, kemudian hukum yang seberat-beratnya ya kepada para pelaku. Kemudian setelah itu kita akan mengambil langkah-langkah tentu yang sekarang dilakukan adalah melakukan terus ya investigasi, pencarian informasi terhadap mereka yang masih dalam proses pencarian identitasnya dan juga penyelamatan terhadap keluarga, khususnya kepada PMI yang namanya terdata dalam Sisco kita. Pak, mau nanya lagi.